Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franida Kurniati, NPM 2018-520028 dari Prodi Akuntansi dan mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, saya akan mempresentasikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama yaitu pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Lanjut, siklus akuntansi perusahaan dagang. Di sini ada transaksi, lanjut ke jurnal umum, lalu posting ke buku besar, selanjutnya neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, lalu dilanjutkan dengan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Baiklah, yang pertama membuat jurnal umum. Contoh di sini tanggal 10 Januari, kas pada modal Distri Marena, kas 25 juta pada modal Distri Marena yaitu terletak di kredit 25 juta dan seterusnya. Selanjutnya, posting ke buku besar. Akun buku besar mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja. Contoh di sini tanggal 10 Desember terletak debit 25 juta dan 30 Desember kredit Rp500.000. Lalu neraca saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo di sini disebut tidak disesuaikan. Dan ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. Bisa dilihat di sini contoh neraca saldo pada perusahaan dagang Distri Marena. Akun kas terletak pada debit dan seterusnya, dan hutang dagang terletak pada kredit. Lalu, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran di muka, kedua akrual, dan ketiga pengeluaran non-tunai. Masing-masing dari entry di atas menyesuaikan pendapatan atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Di sini ada contoh perusahaan dagang Distri Marena. Yang pertama, akun kas terletak pada debit Rp64.100.000 dan seterusnya. Lalu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Laporan di sini adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Di sini ada contoh laporan arus kas dan laporan laba rugi. Kas akhir periode terdapat Rp64.100.000 dan jumlah laba bersih Rp3.700.000. Lalu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Akun sementara sendiri adalah akun laporan laba rugi yang digunakan untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode akuntansi. Sedangkan akun permanen adalah akun neraca yang melacak aktivitas yang bertahan lebih lama dari periode akuntansi. Di sini, tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi terletak pada debit dan retur dan potongan penjualan dan seterusnya terletak pada kredit. Yang terakhir yaitu jurnal pembalik.
Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Contoh di sini, tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji, sedangkan jurnal pembalik pada tanggal 31 Desember itu yaitu utang gaji pada beban gaji. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.